adik-adik yang di rumah, apa kabar? Puji Tuhan kalau kalian sehat. Shalom adik-adik. Shalom juga. Hari ini kita akan memulai IHMPA. Tapi sebelumnya dipersilahkan untuk saat teduh dulu. Silakan saat teduh. Oke adik-adik, kita akan memuji nama Tuhan, kita akan bersukacita, kita akan beribadah. Kita akan pujikan, pujilah Tuhan Sang Raja. Mari adik-adik kita berdoa dulu. Mari kita berdoa. Bapa, saat ini kami anakmu berdoa memohon kasih dan karuniamu supaya Engkau hadir di tengah kami. Kami yang akan memulai ibadah pada hari ini berserah dalam tanganmu supaya Engkau memberikan penyertaan serta hikmat dan berkat-Mu melalui ibadah yang kami lakukan ini. Terima kasih Bapa, kiranya hanya kasih setia-Mu yang menyertaikan mulai dari hari ini hingga selama-lamanya. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kakak ajak kita semua bangkit berdiri. Kita akan pujikan, Ku diberikan kidung baru. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, saatnya kita akan membaca Mazmur. Bacaan firman pada hari ini terambil dari Mazmur 33 ayat 1-8. Puji-pujian kepada Allah Israel. Bersorak-sorailah hai orang-orang benar dalam Tuhan. Sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi. Bermazmurlah baginya dengan gambus 10 tali. Nyanyikanlah baginya nyanyian baru. Petiklah kecapi baik-baik dengan sorak-sorai.
Sebab firman Tuhan itu benar. Segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Ia senang kepada keadilan dan hukum. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Oleh firman Tuhan langit telah dijadikan. Oleh nafas dari mulutnya segala tentaranya. Ia mengumpulkan air laut seperti dalam bendungan. Ia menaruh samudera raya ke dalam wadah. Biarlah segenap bumi takut kepada Tuhan. Biarlah semua penduduk dunia gentar terhadap Dia. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita pujikan Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku, ikut firman-Nya di dalam Alkitab. Sekali lagi ya. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku, ikut firman-Nya di dalam Alkitab. Mari adik-adik kita berdoa untuk firman hari ini. Mari kita berdoa. Ya Bapa, sekarang kami ingin membaca dan mendengarkan firman-Mu. Tolong berkati agar firman-Mu ini dapat kami mengerti dan kami dapat menerapkannya di kehidupan sehari-hari kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, selamat hari Minggu. Di sini Kak Eli senang sekali bisa berjumpa dengan adik-adik semua, meski kita hanya berjumpa melalui udara. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kuasa Tuhan yang begitu dahsyat dan ajaib menyertai dan memelihara kehidupan kita teristimewa sepanjang 1 minggu yang telah kita lewati. Saat ini adik-adik kita datang mencari hadirat Tuhan dengan beribadah kepadanya, membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Perjanjian Baru. 1 Yohanes pasal 2 ayat 7 sampai 17. Sekali lagi, 1 Yohanes pasal 2 ayat 7 sampai 17. Firman Tuhan menyatakan, perintah yang baru. Saudara-saudara yang kekasih, bukan perintah baru yang kutuliskan kepada kamu, melainkan perintah lama yang telah ada padamu dari mulanya. Perintah lama itu ialah firman yang telah kamu dengar. Namun perintah baru juga yang kutuliskan kepada kamu telah ternyata benar di dalam Dia dan di dalam kamu, sebab kegelapan sedang lenyap dan terang yang benar telah bercahaya. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu telah membutakan matanya.
Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu telah mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu telah mengalahkan yang jahat. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, karena kamu mengenal Bapa. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah kita yang mendengar dan melakukannya. Haleluya. Nah adik-adik, kita ini sering disebut sebagai anak-anak terang. Adik-adik percaya bahwa kita adalah anak-anak terang? Ya. Nah, salah satu ciri orang yang hidup dalam terang adalah orang tersebut hidup dalam kasih. Baik kasih kepada Tuhan, kepada sesama, dan diri sendiri. Kasih ini tidak memandang apapun. Entah itu rupa, rupanya cakep, cantik, jelek, atau apapun itu. Dia punya harta atau tidak punya harta. Dia kastanya tinggi atau kastanya rendah. Apapun agamanya, apapun sukunya, Tapi kasih itu mengalahkan segala sesuatu. Kasih itu mengalahkan kemarahan, keegoisan. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat 9 dikatakan, barang siapa tidak mengenal kasih, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Oke adik-adik, berbicara tentang kasih tentu bukan hal yang asing bagi kita. Sering kita mendengar dan mengatakan kasih, kasih, kasih. Nah, apakah itu kasih? Kasih adalah tindakan memberikan perhatian dan kebaikan kepada orang lain, bahkan juga kepada makhluk ciptaan Allah yang lainnya. Bagi setiap orang yang beriman kepada Tuhan Yesus, tindakan kasih dilakukan karena Tuhan Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Nah, Tuhan Allah mengasihi dunia termasuk semua orang di dalam dunia ini. Tuhan Allah tidak memilih kepada siapa Dia menyatakan kasih-Nya. Kasih Tuhan itu benar-benar ditujukan kepada semua orang, kepada adik-adik dan kepada Kak Elis, kepada semua orang, Nah, salah satu wujud kasih Tuhan Allah adalah mengampuni dosa manusia. Mengampuni dosa dan kesalahan manusia. Dosa kesalahan kita semua. Melalui apa? Melalui pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Nah, pengampunan membuat setiap orang yang beriman kepada Tuhan Yesus menjadi anak-anak Allah. Nah, kita ini disebut anak-anak terang, anak-anak Allah karena kita mengasihi, kita melakukan apa kehendak Allah. Seperti di ayat ke-8, ayat 9. Barang siapa berkata bahwa ia berada dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada dalam kegelapan sampai sekarang. Nah, seperti kita tahu bahwa mengasihi tidak usah terlalu jauh terlebih dahulu orang-orang yang terdekat di sekitar kita. Misalnya keluarga kita, orang tua kita, saudara-saudara kita yang ada di sekitar kita, dalam rumah kita. Nah, kita lihat contoh dalam Perjanjian Lama. Kain membunuh Habel. Mereka adalah saudara. Nah, tetapi karena sebuah kemarahan, sebuah iri dan dengki, Kain membunuh saudaranya Habel. Nah, ini wujud dari orang yang tidak mengasihi saudaranya. Dikatakan terang itu akan hilang
terang itu sudah tidak ada lagi. Terang itu akan menjadi gelap. Nah, adik-adik, kita harus mempunyai kasih di dalam hati kita, di dalam pikiran kita, sehingga kita tidak mempunyai rasa benci kepada siapapun. Kita akan dengan mudah mengampuni siapapun yang ada di sekitar kita. Selain itu, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita bukan hanya mengasihi sesama kita saja, melainkan setiap orang yang membenci kita juga, bahkan berdoa bagi mereka juga. Ya, seperti dalam Lukas pasal 6 ayat 35, tetapi kamu kasihilah musuhmu dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang Maha Tinggi. Ya. Karena apa adik-adik? Karena Allah adalah kasih. Itulah kenapa kita harus hidup di dalam terang. Karena Allah juga adalah terang. Jangan hidup dalam kegelapan. Jangan membenci sesama. Dalam 1 Yohanes pasal 3, setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Ya, tadi contohnya Kain dan Habel. Jadi membenci saudara saja itu sudah seperti menjadi seorang pembunuh manusia. Waduh, sangat mengerikan. Di sini dikatakan dalam surat Yohanes yang ditulis oleh Yohanes ini menuliskan dengan mengingatkan kepada 3 generasi. Ya, siapa saja generasi itu? Ya, seperti di ayat 12 sampai 14. Ya, generasinya itu adalah anak-anak. Wah, kita ini juga penting ya. Lalu bapak-bapak dan juga kepada orang muda. Kalau kepada anak-anak apa? Yohanes mengingatkan bahwa dosanya telah diampuni. Dosa kita ini sudah diampuni loh. Dan harus percaya itu. Buktinya adalah pengampunan dosa yang kita miliki dari pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Dan karena kita anak-anak, kita mengenal Bapa. Kita ini telah mengenal Bapa di surga sebagai Allah yang Maha Kuasa. Kita sudah mengenal Tuhan Yesus. Lalu surat itu disampaikan juga kepada generasi bapak-bapak, karena mereka telah mengenal Allah dari mulanya. Kepada anak-anak muda, ya, pada orang-orang yang muda, karena mereka kuat dengan firman Allah tinggal di dalam mereka, sehingga mereka mampu mengalahkan yang jahat. Ya, di ayat yang ke-15 juga dikatakan, janganlah kamu mengasihi dunia. Juga di ayat 16, jangan mengasihi dunia dengan apa yang ada di dalamnya, sebab kasih kepada dunia dapat menggantikan atau menghapus kasih kita kepada Allah. Dunia yang dimaksud di sini ialah keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Jadi kita tidak boleh hidup menurut cara dunia yang cenderung berkompromi dengan dosa dan hidup dalam hawa nafsu dan kedagingan. Ya adik-adik, kalau di masa pandemi seperti ini, kira-kira apa contohnya? Ya, kita biasanya kan dekat dengan teman di sekolah, bisa bermain dengan orang atau teman-teman di sekitar rumah. Tapi karena pandemi ini, segala sesuatu kehidupan kita dibatasi. Oleh karena itu, kita tidak bisa kemana-mana. Kita harus berada di rumah untuk menjaga jarak, untuk kita tidak tertular oleh virus corona tentunya. Ya, nah apa yang ada di sekitar kalian? Oh, ternyata yang paling dekat dengan kalian adalah apa? HP mungkin ya. Sesuatu benda digital ya, gawai ya, HP, iPad atau komputer. Kita sekolah aja belajarnya di depan komputer, di depan iPad. Nah, kita selalu melihat itu HP. Bahkan lebih banyak daripada kita membaca firman Tuhan. Nah, godaan-godaan seperti inilah yang membuat kita
bisa jauh dari Tuhan. Ya, mungkin kita akan tanpa sengaja membuka situs-situs yang tidak bagus, kalimat kita melihat, mendengar, kita menyaksikan sendiri kalimat-kalimat yang jahat, kata-kata yang jahat, perbuatan-perbuatan yang jahat, dan itu bisa terekam dalam otak dan pikiran kita. Jadi adik-adik harus bisa harus bisa membedakan mana yang jahat dan mana yang baik. Dengan jalan adalah adik-adik harus tinggal dan diam di dalam Tuhan. Ya, kita harus bisa untuk melawan godaan dosa dengan tidak memberikan celah sama sekali masuk ke dalam hidup kita. Ya, sehingga adik-adik kita akan bisa membuat hidup kita tidak mudah terpengaruh oleh hal-hal yang jahat, karena kita harus selalu berada dekat dengan Tuhan. Memang sekarang dunianya bukan dunia seperti zamannya Kak Elis yang tidak ada HP dulu. Orang mau ngomong dengan orang jauh harus pakai telegram, harus pakai surat. Teleponnya juga biayanya mahal. Sekarang hanya melalui gawai, hanya melalui HP, hanya melalui WA, hanya melalui Google, ya. Kita bisa melihat dunia, kita bisa berbicara dan berkomunikasi secara langsung. Itulah perbedaannya. Itu perbedaan zaman dulu dengan sekarang. Nah, kita tahu tentang kasih, kita kembali kepada kasih. Kita tahu tentang hukum kasih. Hukum kasih seperti di dalam kitab Matius, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Itu yang hukum pertama. Hukum yang kedua adalah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Jadi sebelum mengasihi sesama manusia harus mengasihi diri sendiri dulu. Bagaimana caranya? Jauhi kejahatan, jauhi dosa. Misalnya juga pada masa pandemi ini jaga diri kita. Jauhi dari pergaulan-pergaulan, atau misalnya jaga diri kita supaya tidak mudah terserang virus. Jangan keluyuran, jangan main atau bergerombol dengan teman-teman atau dengan orang-orang dengan seenaknya karena merasa mungkin libur panjang, sekolahnya hanya di rumah. Ya, kita harus menjaga kesehatan kita supaya kita tidak terserang virus dan kita tidak menularkan virus kepada keluarga kita, dan juga kita juga tidak terserang. Kita tidak menularkan virus juga kepada orang di sekitar kita, kepada teman-teman kita. Caranya apa? Pakai masker, rajin cuci tangan, jangan males mandi, jangan suka keluyuran, main dengan teman tanpa melakukan protokol yang bagus. Wah, bahaya. Oleh karena itu, adik-adik, kasih itu harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena itulah yang Tuhan Allah inginkan. Tuhan ingin supaya kita anak-anaknya harus mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri. Kalau kita sudah bisa mengasihi diri kita sendiri, kita pasti bisa mengasihi sesama manusia. Nah, adik-adik, demikian firman Tuhan. Kita belajar tentang kasih seperti Yohanes menuliskan surat kepada jemaat-jemaatnya untuk mengasihi. Ya. Dan adik-adik, kalau Kak Elis kasih tugas, Kak Elis harap adik-adik bisa melakukannya sambil mungkin setelah mengerjakan tugas-tugas di sekolah, adik-adik bisa menulis ayat-ayat tentang kasih. Nah, tulis 2 saja ayat kasih. Lalu adik-adik tulis dan adik-adik hiasi di situ. Tulisannya yang bagus mungkin dengan marker ya, atau spidol, atau dengan bolpen warna-warni, pensil warna-warni ya.
bisa dengan cat air lalu digambar tulis sehingga itu bisa mengingatkan kita. Nanti bisa ditunjukkan lewat WA kepada kakak layan. Nah, itu nanti bisa ditempel di kamar. Ya, 2 ayat tentang kasih. Oke adik-adik, terima kasih. Kiranya firman Tuhan pada hari ini selalu mengingatkan kita sebagai anak-anak terang, yaitu untuk hidup di dalam terang dengan mengasihi sama manusia, mengasihi diri sendiri, mengasihi keluarga, mengasihi semua orang. Terima kasih, sampai jumpa di minggu-minggu berikutnya. Shalom. Adik-adik, mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini yang mengajarkan kami tentang kasih, bahwa kami harus mengasihi diri kami harus mengasihi saudara-saudara kami, keluarga kami harus mengasihi sesama kami manusia. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang tidak pernah meninggalkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, bagaimana firman Tuhan tadi? Luar biasa kan? Firman Tuhan sebagai penuntun dalam kita melakukan segala sesuatunya. Kakak yakin dan percaya adik-adik pasti melakukan firman Tuhan. Mari kita merespon firman Tuhan dengan kita pujikan siapa yang berpegang. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, mari kita persiapkan diri kita akan berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Yesus, kami berdoa untuk teman-teman kami, Tuhan Yesus, mana mereka berada, berkati mereka, beri mereka kesehatan, Tuhan Yesus. Yang sakit Engkau sembuhkan dari segala penyakit-penyakit yang ada di tubuhnya, agar mereka bisa melakukan aktivitas kembali, Tuhan Yesus. Yang malas bergereja, Engkau ketuk hatinya agar mereka mau rajin beribadah, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk orang tua kami, Tuhan Yesus, berikan mereka kesehatan dan panjang umur. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan memberi persembahan. Kita akan memberikan persembahan, jangan lupa persembahannya dimasukkan ke dalam amplop ya. Setelah itu, kasih mama papa, untuk mama papa, kasih ke gereja. Kita akan pujikan, aku bawa dan berikan.
kita berdoa untuk persembahan kita. Kita berdoa. Kak, Tuhan Yesus, terima kasih untuk persembahan kami. Tuhan, berkati persembahan ini supaya berguna bagi kemuliaan nama-Mu. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita saat ini akan mengakhiri ibadah kita. Tak henti-hentinya kakak-kakak senantiasa mengingatkan untuk cuci tangan, pakai masker, dan juga jaga jarak. Dan jangan lupa makan makanan yang sehat ya, supaya tubuh kita sehat, tubuh kita kuat, tubuh kita bisa mengenyahkan virus-virus yang ada. Dan jangan jalan-jalan dulu ya, tetap di rumah. Oke? Kita akan mengakhiri ibadah, kita akan pujikan, kita harus membawa kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mengikuti IHMPA. Berkati kami Tuhan sebagai anak-anak, berkati sekolah kami, berkati orang tua kami, berkati setiap pembelajaran yang akan kami lakukan seminggu ke depan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Terima kasih sudah mengikuti IHMPA. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.